sebaiknya tidak tidur. Ibadah kan, jangan banyak tidur sebelum selanjutnya. Karena kan tidur menjadi sesuatu. Nah, ini menjadi kontradiktif karena bukan berarti bahwa hiburan tidak ada yang ibadah. Tidur sebaiknya memang pada waktu yang tepat, dimana supaya tidak ada teman tidurnya yang membuat menjadi masalah. Kan gitu. Jadi tergantung temannya. Ya, dan di tempat tidur ke teman bobo sih. Tapi intinya bahwa strategi apapun yang akan kita lakukan memang plus minus antara sebuah situasi di mana memang di bulan Ramadan di mana harusnya banyak ibadah, tapi di sisi lain bahwa kehidupan kan harus seimbang, alhamdulillah di mana itu menjadi satu alternatif tersendiri untuk bisa kita menjadi satu ibadah juga kita bisa melakukan. Kebetulan ini menjadi satu tontonan yang menginspirasi banyak orang, baik sebagai orang tua, anak, untuk bisa menjadi satu potret suatu tontonan alternatif di dalam itu. Terima kasih. Baik, gimana kita nanti karakter dalam si cerita itu gitu. Dan kenapa si karakter itu menjadi seperti itu dalam kisah itu. Jadi karakter is main thing. Waktu baca skenario yang pertama kita lihat juga adalah karakter. Setelah itu kita coba, saya sebagai director selalu berusaha membangun hal yang membuat dia jadi seperti itu gitu. Dan di cerita ini tentunya sekolahnya dan keluarga dan segala macam. Makanya aku bilang bullying itu sistemik gitu, dia hanya muncul ketika sesuatu jadi struktur. Dan itu sebenarnya cocok banget buat drama yang diangkat ini dengan pesan kuat kan. Sebenarnya ini pesan yang sangat kuat terutama buat saya. Bukan bullying itu di sekolah itu ya benar tapi it made me stronger. Dan itu ya kan sebagai freak school gitu kan, sebagai nerd sebagai kita ngerasain hal itu gitu bahwa bullying ini bukan fase sebenarnya kalau waktu itu ya. Sekarang udah beda banget dan itu yang mau diangkat di film ini gitu, bahwa sesuatu yang secara seharusnya nggak sekriminal itu ternyata bisa jadi kriminal gitu. Dan ketika ini jadi kriminal di cerita ini sebenarnya batasnya nggak spoiler, ketika jadi kriminal ini masalah gitu. Dan ini hanya akan bisa jadi kalau dunianya itu kelihatan, gimana hubungan antar persahabatan yang kita pikir teman kita saling dukung gitu kan, ternyata teman kita punya rahasia yang kita nggak tahu, kita mesti apa ya kan, apakah kita buang kepala main sama mereka terus dari itu dosa itu kita lupain, atau kita sama-sama ajak teman kita, ayo kita hadapi kenyataan, kita ngaku kalau kita bersalah gitu. Itu sih, jadi gimana caranya sama sih semua itu. Seharusnya namanya film itu treatnya itu memang dari karakter sih kalau menurut saya. Jadi kalau pertanyaan Abang naik lihat aja di sini muka-mukanya gitu kan, ini kan muka-mukanya sama berkarakter gitu. Buat saya casting itu penting banget sih. Jadi kayak kenapa harus Lala gitu, karena mukanya biasa dulu, apalagi dulu gitu kan, setelah itu dikasih darah di matanya, disiksa gitu kan, dan jadi unik gitu. Terus dia gitu, memang ini salah satu casting yang paling menurut gue seneng, itu dia bisa ikut, seneng banget karena itu gue yakin kalau dia psycho bagus. Yakin banget dia psycho bagus, dan gue berharap sih saya berharap sih ini film kayak gini buat masukin, karena sebagai seorang aktor senior gitu kan, dia enak banget digali. Memang ada level-level di daerah merajal sedikit, tapi ada angkatan, kalau saya berarti ada ini hubungan sama treatment actingnya. Jadi tiap angkatan aktor itu punya tipe actingnya masing-masing, punya pendekatan karakternya masing-masing, dan angkatannya masih ke atas main bersama Dinar kan, itu memang pendekatannya beda sama teman-teman yang lain. Yang lain juga sama, semua berbakat, tapi pendekatannya beda. Kalau sama mereka, sama yang muda-muda ini harus di-treat seperti teman. Kalau sama yang kayak gini mesti hati-hati. Oke, jangan lagi gitu. Kami tonton dan bisa banyak orang bisa menonton film ini, karena
karena menginspirasi dan kebetulan menjadi satu tontonan alternatif di rangka film nasional Indonesia. Itu kita harapkan karena dari nggak hanya dari pihak PH aja, dari teman-teman semua, tapi juga film ini menjadi satu alternatif yang bertepatan di film nasional ini juga campuran Indonesia juga bahwa ini menjadi satu tontonan menarik. Diharapkan nggak hanya tembus 1 juta, lebih dari 1 juta. Amin, amin. Itu, amin, amin. Semoga di bulan puasa atau bulan Ramadan mendapatkan ridho Allah supaya dirilis menjadi bermanfaat banyak orang. Itu untuk filmnya. Dan menyangkut masalah trailer, nah apakah ini membedakan atau tidak membedakan? Nah mungkin nanti Ray yang akan bisa jawab itu secara konten seperti apa dan kenapa dibedakan apa enggak, gimana? Ya, nanti Ray konten biar silahkan Pak Sutradara untuk bisa memberikan satu kenapa bisa seperti itu dan kenapa apa bedanya dengan film trailer atau horor lainnya seperti itu ya. Dan saya rasa cukup Ya. mungkin dari kalian ya. Pengantinnya mungkin Iya, jadi memang ini adalah film perdana aku. Kenapa aku terima? Karena saat itu memang scene aku juga banyak di situ. Terus jujur aku takut main film karena aku nggak percaya diri. Menurut aku itu bukan dunia aku, sampai aku cerita sama sahabat aku bilang kenapa nggak diterima gitu. Dan menjadi sesuatu yang baru juga untuk aku. Disitulah yang akhirnya karena support dari teman-teman yang bikin aku percaya diri untuk ikutin apa main film di sini, akhirnya aku terima. Dan memang di situ aku sebagai memang di situ saya melihat ada perubahan terhadap anak saya yang tadinya ceria, dia bisa komunikasi, dia bisa bersosialisasi, tiba-tiba seketika dia diam, menangis dan tidak mau terus terang tadi diucapkan. Akhirnya kita cari tahu kenapa. Pas suatu ketika dia ingin sekolah, dia tidak mau sekolah. Kenapa? Saya tanya lagi, dia diam. Saya tanya lagi, kenapa? Dia hanya bisa nangis. Oh, pasti ada sesuatu yang tidak benar di sekolah. Akhirnya saya cari tahu. Dia sekolah, saya antarkan sekolah. Saya diam-diam saya melihat ternyata teman sekolahnya itu membuli anak saya dengan menginjak-injak. Oh, ternyata itu penyebabnya. Dari situ saya bisa melihat begitu kecewanya saya sebagai ayah. Anak saya yang saya selalu jaga, saya bina, saya gendong sampai saya tidur bersama saya bikin dia tidur pulas dan sebagainya, bikin happy lah. Kok di luaran sana dia bisa sedih dan menangis. Akhirnya saya coba untuk mengungkapkan perasaan ini dalam untuk berperan. Akhirnya saya coba menggali apa dan kenapa dan bagaimana perasaan itu timbullah di film ini. Insya Allah saya bisa memerankan yang baik, bisa memberikan imajinasi kekecewaan dari segi pikiran orang tua yang anaknya dibuli. Dan alhamdulillah juga saya disupport selalu dengan saudara dan tim yang hebat, yang membuat saya yakin bisa membuat mengekspresikan kekecewaan melihat anak saya seperti apa. Apalagi saya Gibran ini kehilangan anak. Saya bisa menangis di situ, saya bisa melampiaskan dengan senjata tajam, saya bisa, pokoknya segala hal yang ada benda di situ saya bisa lemparkan semua dari kekecewaan. Insya Allah bisa mewakili ya kekecewaan dan sehingga orang tua peka terhadap anak-anaknya di sekolah dan di luar, terhadap kelakuan anaknya atau yang terutama bagi anak yang dibully harus lebih peka terhadap perilaku atau sikap anak tersebut. Itu menurut saya. Jadi mungkin Kelly bisa kasih tambahan. Silakan. Kalau kan tadi pertanyaannya sebagai aktor kok bisa memerankan sebagai juga tentu kan
diri sendiri dan menawarkan anak yang dinawannya. Nah kalau Lala bisa menerangkan sedemikian rupa apa, punya pengalaman atau mengambil referensinya dari mana? Kalau aku pribadi emang aku korban, jadi aku emang korban bully. Aku dari TK, SD sampai aku SMP itu aku korban bully. Jadi awal mulanya aku dibully pun itu karena emang perbedaan sosial. Dari latar belakang aku, latar belakang keluargaku, kemudian aku selalu berpindah-pindah tempat. Jadi kebudayaan dari satu daerah ke daerah lain itu akunya gak bisa beradaptasi dengan baik. Jadi sampai aku di setiap daerah itu aku selalu gak punya teman, sampai akhirnya aku dibully. Jadi waktu aku nerima skrip gitu ya, Lala, kamu sebagai Kelly, di sini kamu sebagai anak yang akan dibully. Aku langsung kayak, ya udah, berarti aku cuman tinggal ingat-ingat lagi dulu aku tuh waktu dibully ngapain sih gitu. Jadi waktu syuting pun aku langsung kayak, kalau misalnya aku harus nangis, aku harus kecewa, aku harus marah, ya aku udah punya perasaan itu yang aku tinggal keluarin gitu.